Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Segala puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi banyak sekali kenikmatan. Nikmat yang perlu kita syukuri adalah nikmat sehat dan sempat, sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, walaupun via virtual. Jadi tidak tatap muka tapi lewat media, tapi tidak mengapa. Salat dan salam juga semoga tercurah selalu untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari pembalasan. Amin. Selamat kepada anak-anakku peserta didik baru. Sekali lagi selamat, telah dinyatakan diterima dan menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Bobotsari. Rangkaian yang harus diikuti sebagai peserta didik baru adalah yang harus dijalankan atau diikuti, yaitu istilahnya adalah MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, dan ini lewatnya virtual, begitu tidak tatap muka. Dan kebetulan alhamdulillah saya kebagian untuk menyampaikan terkait dengan sesi peraturan sekolah, yang mana sesi peraturan sekolah ini perlu untuk dipahami betul oleh anak-anakku semua, bahwa biar terjadi kelancaran atau lancar dalam menjadi peserta didik di Bobotsari, maka mestinya harus memahami aturan-aturan yang ada di SMA Negeri 1 Bobotsari. Sebelumnya perkenalkan dulu, jadi sudah ngomong panjang lebar, ini baru perkenalan. Nama saya Sumboto, kebetulan saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Ini yang nanti ngurusi anak-anak ya, kalian semua. Kalau nanti ada masalah, ada sesuatu terkait dengan tindak tidak disiplin, itu urusannya nanti dengan kami. Sekaligus saya juga guru mapel, ngajar matematika. Jadi walaupun saya pejian tapi saya ngajarnya itu matematika ya, bukan berarti guru agama tuh. Langsung saja untuk materi yang akan saya sampaikan, ini tata tertib. Di sana ada sesi peraturan sekolah. Ini isinya adalah tentang tata tertib, kemudian angka kredit pelanggaran dan poin reward. Artinya anak-anak ini harus memahami materi yang akan saya sampaikan. Tidak mungkin akan saya bacakan keseluruhan karena ini tebal. Nah, tebal, makanya kemarin saat pengumuman itu sudah kami bagikan, yang kemarin mendapat 3 berkas, yang salah satunya adalah tentang tata tertib, kemudian angka kredit, poin reward. Nah, anak-anak sudah punya, silahkan nanti untuk dibaca, dibuka, dibaca, dipahami, nanti untuk diresapi dan nanti dilaksanakan. Ya, karena nanti kalau pengen berjalan lancar di SMA Negeri 1 Bobotsari ya aturannya harus diikuti. Nah, untuk tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Bobotsari ini terdiri dari 8 bab, 12 pasal. Kebetulan pasal yang ke-10 tentang pembayaran SOP itu sekarang tidak ada SOP, gratis, sehingga pasalnya tinggal 11. Ya, jadi ada 8 bab, ada 11 pasal. Nah, yang akan saya sampaikan poin pentingnya saja. Jadi terkait dengan tata tertib. Tata tertib itu apa sih? Nah, ini merupakan apa? Rambu-rambu tentang kegiatan peserta didik sehari-hari demi terciptanya hasil belajar yang optimal. Tata tertib peserta didik berisi tentang kewajiban-kewajiban, kemudian larangan-larangan dan sanksi yang berlaku. Nah, ini untuk dibaca betul, nanti dipahami ya. Jadi tidak hanya dibaca saja tapi dipahami, kemudian diamalkan, begitu. Jadi siswa yang baik di SMA Negeri 1 Bobotsari. Ada beberapa hal yang poin penting yang akan saya sampaikan terkait dengan tata tertib. Yang pertama tentang
pakaian seragam. Jadi pakaian seragam karena kita itu masuk 5 hari, ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Untuk hari Senin, Selasa pakaian yang dipakai itu nanti adalah OSIS, seragam OSIS yang beratribut. Kemudian pakai sabuk yang kemarin didapat dari saat daftar ulang, itu untuk yang lengkap ya. Sepatunya pantofel, kaos kakinya itu putih ya, dengan tinggi itu minimal 10 cm dari mata kaki. Jadi untuk hari Senin itu, Senin Selasa pakaiannya adalah OSIS. Kemudian pada hari Selasa, Senin Selasa itu OSIS. Rabu itu nanti yang dipakai adalah pakaian identitas yang mana bawahnya berwarna hijau, atasnya putih, sepatu pantofel. Kemudian hari Kamis ini pakaiannya adalah bebas rapi, tetapi bebasnya ini bukan asal, tapi bebas dengan atasan batik. Jadi batik atasannya, bawahannya itu menyesuaikan dengan batiknya, atau pakai bawahan dari pakaian yang dipakai saat hari Rabu identitas. Jadi bawahnya itu hijau, atasnya nanti tinggal menyesuaikan batiknya ya, biar itu matching lah begitu. Itu untuk hari Kamis. Sepatunya boleh bebas untuk hari Kamis, silahkan kalian berekspresi, karena ada satu hari yang kalian itu untuk bebas katakanlah dalam berpakaian, yang penting rapi dan batik ya, jadi tidak asal begitu. Kemudian hari Jumat yang dipakai adalah pakaiannya adalah pramuka ya, pramuka. Sepatunya pantofel, silahkan sesuai yang kemarin sudah didapat, sesuai dengan atributnya nanti untuk dilengkapi. Kemudian terkait selanjutnya nanti kalian cukup baca saja karena sudah ada masternya, tinggal dibaca saja. Saya hanya menggarisbawahi poin-poin pentingnya. Pasal yang 2 ini terkait dengan rambut ya, kuku, tato, make up dan aksesori. Jadi kemarin saya lihat saat pendaftaran itu, saat pendaftaran sampai daftar ulang, saya masih melihat itu ada anak putra itu rambutnya itu sengaja yang ininya ini pendek, kemudian yang atasnya ini panjang, jadi kayak mohawk gitu ya. Ini tolong nanti itu dirapikan. Jadi yang namanya potongan rambut harus sesuai dengan standar yang kami contohkan, artinya sudah kami tentukan, tidak asal lah begitulah ya. Kalaupun nanti potongan yang pendek, jangan cepak seperti tentara karena kita bukan militer. Yang penting yang rapi, jadi potongan yang sederhana antara samping dengan atas, jadi disesuaikan. Itu untuk masalah rambut. Kuku tidak boleh kuku panjang ya. Ya, kuku panjang untuk apa sih? Mungkin kalau ada istilah yang mengatakan untuk ngudek-ngudek, apa itu bahasanya yang di sini ini ya, kayaknya ya kurang pas lah ya. Jadi intinya kuku tidak boleh panjang. Kemudian make up untuk anak perempuan tidak boleh berdandan begitu, mungkin lipstikan, mungkin pakai parem apa ini terlalu tebal ini ya, tidak usah ya. Jadi kalian tuh tidak usah bermake up begitu ya, sewajarnya saja, mungkin biar kelihatan sudah mandi ya, dibedaki yang wajar begitu, nggak usah lipenan. Aksesoris kayak anak laki-laki nggak boleh memakai gelang, apalagi gelang emas ya, gelang karet saja nggak boleh ya. Jadi tidak boleh memakai aksesoris, mungkin pakai kalung, pakai gelang, ini tidak boleh. Yang putri pun walaupun emas-emasan itu boleh, tapi ya untuk di sekolah tidak usah ya, karena nanti mengundang kerawanan. Ini untuk masalah rambut, kuku, tato, make up dan aksesori. Kemudian tentang masuk, pulang dan present sekolah, nanti anak-anak kalau mau masuk sekolah ini kita ada ketentuan jamnya. Jam 6.55 ini sudah harus ada di lingkungan sekolah, karena jam 6.55 itu sudah menyanyikan Indonesia Raya ya di kelas masing-masing. Sementara nanti jam 7 KBM sudah dimulai. Ini kalau sudah situasi normal. Jadi datangnya tidak boleh terlambat. Lebih gasik, lebih baik jam 7 kurang seperempat sudah ada di sekolah. Nanti kalau datang terlambat ke sekolah, kok dan terlambat, nanti ada kena poin pelanggaran. Karena datang terlambat itu kena poin pelanggaran. Kalau kami yang sudah berjalan itu langsung kami pulangkan. Ya, langsung kami pulangkan. Karena apa?
salah satunya dengan cara seperti itu anak itu jadi punya disiplin yang tinggi. Jadi tolong bawaan mungkin dari sekolah sebelumnya yang mungkin agak santai, di SMA Bosari ini kalian harus disiplin. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kita itu ada ekstra sekitar 33-34. Nanti anak-anak nih wajib, ada ekstra wajib 1 yaitu pramuka, kemudian 1 ekstra pilihan sesuai dengan kesenangan atau minatnya gitu ya, tertariknya di apa. Jadi misalnya senang basket ya silahkan pilih basket, senang voli ya silahkan pilih voli, senang sepak bola mungkin pengen seperti Lionel Messi atau Cristiano Gonzalez, Ronaldo, ini ya silahkan untuk ikut sepak bola. Karena kita alhamdulillah 2 tahun ini kita itu putra dan putri ini juara Bupati Cup ya, jadi luar biasa untuk sepak bola kita, memang luar biasa. Jadi silahkan, itu ekstra pilihannya sesuai dengan kesenangan kalian. Ekstra yang wajib adalah pramuka, ini harus ya, jadi pramuka harus. Kemudian ekstra yang tambahannya silahkan sesuai dengan senangnya apa. Kemudian kebersihan, kedisiplinan, ketertiban, monggo untuk kelas dibuat daftar piket ya, biar kelas itu terawat, karena harus ada yang piket setiap harinya sehingga nanti kelas itu akan bersih ya. Sopan santun pergaulan, dalam pergaulan ini di pasal 6 silakan untuk dengan yang lebih tua untuk menghormati begitu dan kakak kelas dengan bapak ibu guru. Kalau berpapasan dengan bapak ibu guru ya silahkan untuk menyapa, jangan diam saja apalagi membanting muka atau melengos lah bahasanya begitu ya. Kemudian upacara kita itu setiap hari Senin di minggu pertama dengan setiap tanggal 17 kita ada upacara setidaknya sebulan itu 2 kali, dan hari-hari besar nasional itu juga biasanya kita upacara dengan petugas dari Paskibraka, ekstra Paskibraka tuh. Kemudian yang selanjutnya pasal 8 terkait dengan kegiatan keagamaan. Di sini banyak sekali kegiatan keagamaan, selain ada ekstra kerohanian, itu juga ada kegiatan-kegiatan besar agama. Misalnya itu ada mauludan, kemudian ada rajaban. Ini biasanya sekolah kita itu mengadakan untuk masalah pakaian menyesuaikan informasi dari sekolah. Larangan-larangan, ini yang poin penting. Tentang larangan-larangan, monggo untuk dibaca betul ya, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Karena larangan-larangan ini nanti poinnya ada poin pelanggaran poin besar, ada poin kecil. Jadi kalau poin kecil, kalau ditumbuk sampai 100 ya, kalian nanti bisa dipindahkan atau dikeluarkan dari SMA Negeri 1 Bosari. Kalau poin besar bisa langsung dikeluarkan. Contohnya misalnya berkelahi, minum minuman keras, ya mungkin katakanlah berjudi atau mungkin mencuri. Ini pelanggaran besar, nanti bisa dikeluarkan. Ya, untuk dibaca lagi silahkan dibaca, dipahami betul ya. Biar nanti di SMA Bosari nanti bisa sampai kelas 12 lulus dengan predikat yang sangat memuaskan dan diterima di perguruan tinggi sesuai dengan keinginan kalian semua. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kendaraan bermotor. Ini untuk anak kelas 10 tidak boleh, ini sekali lagi ya, anak kelas 10 ini kelas 10 tidak boleh membawa sepeda motor atau mengendari sepeda motor sendiri, tidak boleh. Jadi mungkin diantar bapak, kakaknya atau mbaknya boleh, tetapi tidak boleh membawa sendiri untuk kelas 10. Adapun untuk kelas 11-12 boleh, itu pun dengan catatan yang mempunyai SIM, itu baru boleh ya. Ini untuk masalah kendaraan bermotor. Motornya harus standar ya, bukan standar di sangleng nganggo standar. Maksudnya motor standar itu ya jangan dibobok. Untuk knalpotnya mungkin sadele duculi, orang nganggo stang, luar standar kan. Ini nanti kena masalah. Ini oleh pihak kami nanti di TSTP 2K nanti kena pelanggaran, motor kami tahan. Kemudian untuk penggunaan internet, monggo silahkan, karena sekolah kita termasuk yang luar biasa untuk pemanfaatan internet. Kalian bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang positif ya, untuk KBM, kemungkinan untuk katakanlah membantu dalam melaksanakan mengerjakan tugas,
atau mungkin untuk hal-hal lain yang sifatnya positif, silahkan untuk dimaksimalkan ya. Ini untuk penggunaan internet. Nah, terkait dengan mungkin yang kalian baca, kayaknya kok anane kok pelanggaran, anane poin pelanggaran tok, apa ana riwete ada. Jadi kalau kalian misalnya jadi anak itu selama sekian tahun tidak bermasalah, nanti akan mendapat poin riwet. Jadi poin katakanlah nilai kebaikan lah begitu. Terus kalau jadi peringkat 1, 2, 3 di kelas juga mendapat poin riwet juga ya. Kemudian mengikuti kejuaraan, juara itu dapat poin riwet ya. Nah, poin riwet untuk apa? Poin riwet digunakan manakala kalian itu misalnya punya pelanggaran, poin kesalahan itu nanti bisa untuk mengkonversi, untuk mengurangi begitu. Tapi ya jangan berusaha untuk melanggar. Buatlah yang baik-baik saja. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi saya hanya membacakan garis besar begitu ya. Silakan nanti anak-anak membaca lagi. Jadi ini nanti yang setelah diberikan kemarin, ini untuk dibaca, dipahami, nanti diamalkan ketika jadi siswa sini. Kalian kan sudah jadi siswa sini kan, silakan diamalkan biar nanti sampai 3 tahun ke depan lulus tidak ada masalah. Jadi untuk dibaca, bukan untuk go duwe-duwe apa maning mongko malah go bungkus jenang ning biyunge. Jangan sampai ya. Silakan dibaca. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Nanti silakan ikuti sesi-sesi yang lain dengan semangat. Walaupun masih situasi pandemi COVID-19, tetap semangat ya. Karena nanti kalau sudah berakhir COVID-nya ini, insya Allah nanti sudah bisa tatap muka kembali. Mungkin kalian pengen banget sekolah di sini tatap muka dengan saya ya. Saya juga pengen tatap muka dengan kalian sebenarnya, bukan lewat virtual seperti ini. Tapi karena memang keadaan, maka hanya bisa seperti ini. Tidak mengapa ya. Bersabar, berdoa, mudah-mudahan cepat selesai masalah negeri ini, sehingga nanti ananda kalian semua nanti bisa menuntut ilmu dengan tenang. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa ya dibaca lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.